Sahabat setia Tuhan, berbicara tentang ketidakadilan dalam hidup seseorang, pasti hampir semua orang pernah mengalaminya. Ketidakadilan mungkin pernah terjadi dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau hubungan persahabatan. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan kehidupan bermasyarakat, pasti pernah mengalami hal ini. Contoh sederhana saudara, ada orang sudah berusaha melakukan yang terbaik dengan bekerja keras tapi menerima balasan yang tidak baik. Sahabat setia Tuhan, tidak sedikit kasus ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin saudara telah mengalaminya. Siapakah yang harus dipersalahkan? Siapakah pemegang keadilan dan kebenaran yang dapat bersikap seadil-adilnya? Putus asa dapat saja dialami oleh mereka yang diperlakukan tidak adil. Hilang harapan dapat saja dialami oleh mereka yang dizalimi. Tetapi tetap ada waktu di mana keadilan Tuhan diwujudkan dan dinyatakan. Sahabat setia Tuhan, apa kata Alkitab tentang ketidakadilan dalam hidup manusia? Mari kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 16-17. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Salomo sejak lama telah melihat kenyataan ketidakadilan di tempat yang seharusnya memberikan keadilan. Orang-orang yang seharusnya menegakkan keadilan ternyata justru memutarbalikkan keadilan. Salomo menyatakan ketidakadilan telah terjadi di bawah matahari atau di seluruh muka bumi ini. Itu artinya ketidakadilan merupakan hal yang telah mengglobalisasi di seluruh dunia ini. Sahabat setia Tuhan, selama kita ada dalam dunia ini seperti Salomo, kita akan selalu melihat bahkan mengalami ketidakadilan. Lalu kita harus bagaimana? Melawan, memprotes? Mungkin bisa juga. Namun apakah kemudian keadilan akan ditegakkan? Belum tentu. Namun jika kita perhatikan bahwa Salomo akhirnya menguatkan hatinya dengan mengatakan Allah akan mengadili baik orang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Dengan kata lain, kita diminta untuk bersabar menunggu waktu Tuhan. Tuhan adalah hakim segenap bumi yang akan menghukum dengan adil. Amin. Apa respon kita di tengah menghadapi ketidakadilan ini? Respon kita yang paling sederhana adalah dengan tetap menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Tugas saudara adalah menyatakan kasih dan tetap percaya bahwa Tuhan yang akan mengadili baik orang benar maupun orang jahat pada waktu yang telah ditetapkan olehnya. Jika sekarang saudara mengalami ketidakadilan, menyaksikan ketidakadilan, bersabarlah menunggu waktu Tuhan. Tuhan punya waktu untuk menyatakan keadilannya. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-6, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 6-7, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Haleluya. Jika saudara mengalami ketidakadilan, tetaplah miliki kasih ilahi dalam dirimu. Nantikanlah waktu Tuhan untuk mengadilinya dan hiduplah dalam kebenaran. Tetap semangat. God bless you.